Selamat malam Bu Anik dan teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya Nathaniel Suciono dan Iksan Putra Kasim akan menyampaikan dan mempresentasikan laporan kemajuan tugas akhir kami yang berjudul Prarancangan Pabrik Sol Sepatu berbasis limbah karet ban bekas daur ulang. Untuk pendahuluannya akan dijelaskan oleh teman saya, Bang Iksan. Dipersilakan. Ya, terima kasih Nathan. Jadi dalam pendahuluan ini, Indonesia merupakan salah satu produsen karet alam terbesar di dunia. Nah, menurut Kementerian Pertanian itu, produksi karet alam Indonesia mencapai 3,63 juta ton, dan juga limbah yang dihasilkan pun semakin besar setiap tahunnya. Menurut data, diperkirakan 11 juta ton per tahun pada tahun 2018. Nah, sejalan dengan peningkatan tersebut, dan juga industri otomotif, keberadaan ban-ban bekas ini juga banyaknya sudah tidak terpakai. Lalu ada niatan dari kami ingin mendaur ulang dari ban bekas ini menjadi suatu produk, yaitu sol sepatu. Nah, untuk mengatasi limbah ban bekas di Indonesia ini ada metode-metodenya, yaitu ada metode landfill, ada metode pembakaran, dan metode daur ulang. Karena metode landfill ini memiliki kekurangan, yaitu ketersediaan lahan yang harus besar. Jadi tidak mungkin jika terlalu besar lahan diperlukan terlalu banyak juga. Dan juga kalau melakukan proses pembakaran itu akan menghasilkan limbah seperti gas beracun dan lain-lain. Nah, maka proses yang terbaik adalah proses daur ulang. Ya, lanjut. Nah, reclaim labor adalah karet daur ulang. Maka dari itu, dalam proses ini, bahan bekas melalui proses devulkanisasi lalu dibuat menjadi lembaran karet dan diproses kembali menjadi suatu produk, yaitu sol sepatu. Ya, next. Ya, baik, saya akan menjelaskan devulkanisasi. Sebelumnya, terima kasih Bang Iksan sudah menjelaskan pendahuluannya. Jadi, tadi Bang Iksan udah ngomong secara singkat bahwa karet ban bekas itu kita mau bikin pertama-tama menjadi karet daur ulang. Nah, karet daur ulang ini bagaimana kita bisa mendapatkannya, melalui proses apa aja. Jadi pada intinya dan pada umumnya, karet daur ulang ini bisa kita dapatkan melalui proses yang kita sebut devulkanisasi. Nah, teknik devulkanisasi ini secara garis besar berfungsi untuk mengubah karet yang tadinya termoset menjadi karet yang bisa dibentuk kembali, menjadi shapeable lagi. Karena karet yang sudah dari ban bekas itu sudah monomernya sudah terikat silang atau crosslink dengan sulfur, yang tentu yang itu dia tujuannya proses devulkanisasi. Jadi kita ingin memutuskan ikatan karbon dengan sulfurnya sambil membiarkan ikatan karbon dan ikatan karbon-karbonnya tetap utuh. Seperti itu. Nah, dan seperti yang saya katakan tadi dan yang saya telah pelajari dari jurnal, dari paten yang telah saya dalami dan saya baca bersama Bang Iksan. Jadi teknik devulkanisasi ini ada berbagai macam. Ada devulkanisasi ultrasonik, devulkanisasi dengan menggunakan microwave, devulkanisasi kimia, devulkanisasi termomekanik. Nah,
mungkin saya akan membahas sedikit mengenai tentang teknik-teknik devulkanisasi yang ilmuwan gunakan secara umum pakai di dunia. Jadi pertama ada teknik devulkanisasi menggunakan high temperature dan high pressure, yang which is itu adalah traditional way. Jadi mereka gunakan roller mill, dan kelemahannya proses tersebut nggak homogen, memiliki resiko tinggi dari prosesnya, dan juga menimbulkan polusi. Seperti itu. Dan juga ada teknik devulcanization machine with spiral. Nah, itu teknik devulkanisasi yang memiliki pure heat transfer dan juga tingkat permeabilitas yang rendah, atau membuat karakteristik dari si reclaim rubber-nya ini menjadi kurang baik. Nah, ada juga teknik devulkanisasi menggunakan termomekanik yang bisa kita bagi lagi. Seperti yang saya baca, ada teknik devulkanisasi dengan menggunakan single screw. Sebenarnya teknik ini sudah bagus, tapi sangat mudah terpapar dengan oksigen. Atau yang kita bisa bilang, ketika karet ini terpapar dengan oksigen, karet terdegradasi pada suhu tinggi. Nah, setelah itu dari ban bekas kita buat jadi reclaim rubber dan juga menjadi sol sepatu. Dan perlu diketahui, sebelum menjadi reclaim rubber, kita buat karetnya menjadi butiran karet sebelum dibikin menjadi reclaim rubber. Nah, terus di sini pertanyaannya, kenapa kita mau produksi sol sepatu dari ban bekas? Kenapa nggak produk karet lainnya? Tentu ini beralasan karena seperti yang kita tahu, Indonesia menduduki peringkat keempat di dunia dengan memproduksi sekitar 1,4 miliar pasang pada tahun 2018. Dan juga ekspor sepatu pada tahun 2019 mencapai 80.000 ton. Dan nilai impor 27.880 ton pada tahun 2019. Dengan yang tadi Bang Iksan sudah katakan, dengan bahan baku di Indonesia mencapai 11 juta ton. Seperti itu. Nah, dengan adanya data tersebut, saya dan Bang Iksan berpikir bahwa skala ekspor produk sepatu Indonesia ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir sangat tinggi. Dan juga sejalan dengan perkembangan industri sepatu di Indonesia, tentu kebutuhan akan outsole sepatu di Indonesia juga meningkat. Seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat data produksi sepatu di Indonesia dan juga data konsumsi sepatu di Indonesia. Kalau dilihat-lihat dari 5 tahun terakhir ini, data tersebut bergerak secara linear. Di sini kita lihat jumlah produksi pada tahun terakhir ya, pada tahun 2019 itu mencapai 1.630.000 ton. Ya. Dengan jumlah produksinya ini 1.140.000 ton, atau mungkin sekitar berkisar 70-80% ya penyerapannya. Nah, kemudian juga di sini ada data ekspor sepatu dan juga data impor sepatu di Indonesia. Jika dibandingkan data ekspor memang jauh lebih tinggi, mencapai 80.000 ton di tahun 2019, meski ada pengurangan di tahun 2018 yang berjumlah 86.000 ton, dan juga data impor, kalau bisa kita lihat, data impornya semakin meningkat per tahunnya. Seperti itu. Nah, terus kami rangkum dengan mendapatkan jumlah supply itu di tahun 2023 sekitar 714.000 ton.
dan juga jumlah demand-nya itu 480 ribu ton. Nah, kalau di sini dilihat bahwa jumlah supply-nya lebih tinggi daripada demand. Nah, terus mengapa kita harus mengapa produk outsole sepatu ini masih memungkinkan untuk diproduksi seperti yang saya dan Bang Iksan sudah konsultasikan dengan pembimbing kami, bahwa dari selisih supply dan demand pada tahun 2023, bahwa kapasitas produksi kami kemungkinan akan difokuskan untuk menutupi peluang impor. Jadi untuk memenuhi kapasitas sol sepatu yang diimpor oleh Indonesia, seperti itu. Nah, untuk penentuan lokasi akan kembali dijelaskan oleh teman saya, Bang Iksan. Silakan. Halo. Ya, sorry, putus sebentar. Dalam pemilihan lokasi, lokasi pabrik itu dapat ditinjau juga berdasarkan dari proses produksi dan pendistribusian dari bahan baku ataupun distribusi produk ke pembeli atau pelanggannya ya. Nah, hal yang perlu dia perhatikan itu adalah biaya distribusi yang rendah, lalu mudahnya juga akses transportasi untuk pendistribusian itu. Nah, wilayah yang kita tentukan sekarang ini adalah di Serang, Banten. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya itu, faktor-faktor dari penentuan lokasi ini adalah pasokan bahan baku, lokasi yang dekat dengan pasar, tenaga kerja, terus fasilitas transportasi, utilitas, dan dampak lingkungan. Nah, untuk pasokan bahan baku itu salah satu faktor yang terpenting dalam penentuan lokasi ini ya, karena dekat sumber bahan baku itu membuat meringankan dari sisi biaya pengiriman untuk distribusi bahan baku ini. Nah, sumber bahan baku yang kita pilih itu juga dekat dengan wilayah Jabodetabek. Sumber bahan baku yang kita pilih di wilayah Jabodetabek itu bisa kita dapat dari TPA ataupun dari bengkel-bengkel kendaraan yang berada di wilayah tersebut. Karena lokasi yang dekat dengan wilayah Jabodetabek ini akan memudahkan dalam hal pengiriman dan juga biaya transportasi. Untuk faktor yang kedua yaitu berkenaan dengan pasarnya ya. Biaya distribusi untuk ke pelanggan juga itu faktor yang penting juga. Nah, mengingat kalau di Indonesia ini banyak juga pabrik yang mengolah sepatu, yaitu di sekitaran wilayah Jabodetabek juga. Lalu ada faktor transportasi. Ya. Faktor transportasi adalah salah satu faktor yang penting juga. Nah, mudahnya fasilitas distribusi dari sisi fasilitas transportasi itu kan transportasi ada transportasi darat, transportasi laut, dan transportasi udara. Nah, jika ada pengiriman dari wilayah yang jauh bisa menggunakan transportasi laut karena lokasi yang kita pilih berdekatan dengan pelabuhan. Dan juga kalau untuk transportasi darat kita ada akses yang mudah yaitu melalui jalur bebas hambatan. Nah, lalu di wilayah sekitar juga ketersediaan tenaga kerja yang terampil bisa
ambil dari wilayah setempat atau juga bisa didatangkan dari daerah lain. Yang paling penting adalah ketersediaan utilitas ini, yaitu seperti air, listrik, dan bahan bakar. Nah, kalau listrik itu bisa kita dapatkan dari PLN. Nah, air bisa juga kita dapat dari perusahaan penghasil air seperti PDAM. Dan juga faktor lingkungan yang aman dan juga limbah yang dihasilkan juga tidak merusak lingkungan. Ya, cukup mungkin Ya, sampai situ. ya demikian presentasi dari kemajuan tugas akhir kami berdua, Nathan dan Iksan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan kesalahan teknis. Saya ucapkan terima kasih.